Kalian tahu istilah procrastinate gitu sih? Jadi procrastinate itu kondisi di mana kita seolah-olah terus menunda-nunda hal yang seharusnya kita lakuin. Nah, dalam hal UTBK mungkin kalian pernah ngelakuin hal ini juga nih, atau mungkin pernah mengalami hal itu. Nah, buat cari tahu kira-kira hal apa aja yang menyebabkan procrastinate itu, simak terus video ini sampai habis. Penyebab nomor satu rasanya demotivasi. Dan kita udah sempat ngejelasin terkait demotivasi ini sebenarnya di video sebelumnya. Dan rasanya make sense ya kenapa demotivasi menyebabkan lu untuk menunda-nunda persiapan UTBK lu. Dan dalam kasus yang gue temuin sehari-hari, rasanya temen gue banyak dan case-nya cukup pintar, orangnya cukup pintar. Tapi ketika dia UTBK hasilnya nggak maksimal. Kenapa? Karena dia mengalami demotivasi tersebut. Dan yang perlu menjadi catatan teman-teman, bahwasanya UTBK itu merupakan perjalanan atau proses yang cukup panjang. Jadi make sense buat lo untuk mempersiapkan motivasi yang besar dalam diri lo sendiri dan juga komitmen. Makanya penting banget nih untuk menghindari fenomena demotivasi tersebut. Penyebab yang kedua, gue rasa adalah manajemen waktu yang kurang baik, atau gue bisa bilang manajemen waktu yang buruk. Let's say kalian punya tugas yang cukup banyak, tugas sekolah atau tugas SMA, dan kalian juga punya kewajiban untuk mempersiapkan UTBK kalian. Ketika kalian nggak punya manajemen waktu yang baik, kalian cenderung menunda-nunda pekerjaan tugas kalian, menunda-nunda belajar persiapan UTBK kalian, dan malah waktu kalian terbuang sia-sia begitu aja. Penyebab yang ketiga, gue rasa konsumsi media sosial yang berlebih. Gue mengacu pada data yang dirilis oleh Kata Data tahun 2020, bahwasanya durasi atau waktu penggunaan atau waktu yang dihabiskan untuk menggunakan media sosial oleh masyarakat Indonesia itu rata-rata per bulan itu 82 jam, atau per hari itu sekitar 2,7 jam. Dan gue rasa ini waktu yang cukup banyak, terlebih ini merupakan rata-rata ya, karena mungkin di antara kalian mungkin bisa lebih daripada 2,7 jam itu. Dan kalian bisa cek di time activity Instagram atau mungkin YouTube kalian, dan kalian bisa jumlahin gitu. Balik lagi ke poin sebelumnya, gue rasa konsumsi media sosial yang berlebih ini bisa menyebabkan burnout dan cenderung kalian kehabisan waktu untuk mempersiapkan proses UTBK kalian. Penyebab keempat, gue rasa adalah ketika kalian nggak tahu nih step apa aja atau hal apa aja yang sekiranya perlu dipersiapkan untuk proses belajar UTBK kalian. Tapi mungkin gue nggak akan bahas lebih mendalam terkait hal ini, karena sebenarnya gue udah sempat ngebahas juga jawabannya di video sebelumnya. Oke teman-teman, setelah tadi kita udah coba kupas ya beberapa penyebab kenapa sih kita tuh cenderung menunda-nunda persiapan UTBK kita nih. Nah, makanya sekarang gue mau ngasih beberapa solusi yang sekiranya pas untuk menghadapi persoalan tersebut. Bicara masalah solusi pertama, gue rasa yang cocok adalah, kalau orang lain mungkin akan bilang kurangi konsumsi media sosial kalian. Cuma gue bisa bilang adalah gimana caranya kalian menyisihkan atau mungkin mengalihkan waktu konsumsi sosial media kalian ke kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Kayak misal kalian coba buat 2 akun Instagram, yang satunya khusus nih buat scrolling media sosial, dan yang satunya khusus untuk persiapan UTBK kalian. Kalian bisa follow akun-akun Instagram yang fokus ngebahas soal UTBK, atau mungkin info-info terkait tryout UTBK dan lain sebagainya. Dan gue rasa itu cukup efektif untuk kalian lakukan. Lalu bicara masalah solusi yang kedua, gue rasa adalah bagaimana kalian mengatur waktu belajar UTBK dengan baik dan efisien. Kalau kasus gue dulu adalah gue coba sisihkan waktu di sela-sela kesibukan gue, kayak di jam istirahat sekolah, atau mungkin di waktu setelah sekolah, atau mungkin sebelum tidur, untuk mempersiapkan UTBK gue, kayak latihan soal atau mungkin mempersiapkan materi-materi yang sekiranya belum gue kuasain. Lalu solusi yang ketiga atau yang terakhir yang mungkin gue bisa kasih terkait demotivasi, gue rasa ketika bicara masalah motivasi, kalian bisa dapetin motivasi dari mana aja ya. Kayak misal dari tingkat keluarga nih, gimana caranya kalian bisa ngebanggain orang tua kalian dengan masuk kampus favorit dan menjadikan hal itu sebagai motivasi terbesar bagi diri kalian. Atau mungkin motivasi lainnya dari guru, atau mungkin lingkungan sekolah kalian yang cukup kompetitif, dan masih banyak motivasi lainnya seperti
dari sumber eksternal kayak nonton konten EduPeer, dicari pengalaman. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe video ini. Dan ikuti terus lini masa kita di Instagram di edupeer.inspiration, di kanal YouTube ini, di LinkedIn, dan juga di Twitter. Semangat terus untuk persiapan UTBK kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye teman-teman semua.